Ini bukan ini. Ini mau langsung ngajar Pak? Ya, anu ada rapat. Oke. Makan. Waalaikumsalam. Pemirsa, Anda masih di program kami Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Tapi Pak Amin sayang sekali harus meninggalkan kita semua karena harus mengajar. Jadi beliau masih aktif mengajar dan sekarang kita sudah berkesempatan untuk bertemu dengan belahan jiwa dari Prof. Amin Syukur, Ibu Fatimah Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu ya kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu saya nggak tahu harus sedih atau senang kalau melihat Ibu itu nggak seperti orang sakit gitu. Tapi sedih sekali mengetahui Ibu sakit. Saya merasa tidak sakit, walaupun di dalam tubuh saya ada penyakit dan itu memang harus diobati ya, harus mendapatkan kemoterapi karena sakit saya itu namanya adenokarsinoma. Apa itu Bu? Itu salah satu jenis penyakit kanker yang ada di dalam paru-paru saya. Gitu. Ini diketemukan ketika bulan April tahun 2013 kemarin. Kemudian saya menjalani terapi kemo oral itu mulai 30 Mei sampai dengan 11 Oktober. Itu yang kemo oral. Kemudian karena ada sesuatu hal dihentikan. Di 135 kali minum obat kemo oral. Itu ya biasa sih saya mengalami rambut brodol, tapi mudah-mudahan nanti tumbuh dan tumbuhnya kira-kira hitam itu enak ya kira-kira. Oh iya, dulu putih ya Bu ya. Sekarang rambutnya kan putih, nanti kalau tumbuh jadi hitam kan enak gitu kira-kira lebih begitu. cantik gitu ya. Iya kira-kira begitu. Bu Fat, ini di episode kali ini kami ingin memberi semangat juga Alhamdulillah saudara-saudara kita yang apa ya Bu, begitu kena kanker tuh seperti dunia tuh runtuh begitu. Langit itu runtuh sepertinya bagi saudara-saudara kita. Ibu pakai sudut pandang apa sehingga bisa sesemangat ini? Oh, dari awal. Jadi saya didiagnosa ada kanker paru, itu saya terima, Mas. Ibu nggak kaget? Enggak, saya tidak kaget, saya menerima. Kenapa sikap mental saya, hati saya menerima? Karena ini memang jatah saya. Penyakit yang ada pada diri saya itu memang baik adanya. Jadi kira-kira begini Mas Rifki. Dulu itu kan saya mendampingi Pak Amin ya, ketika sakit kanker itu. Pengobatannya itu dari tahun 97, kemudian yang otak itu, terus kemudian selesai, lalu 2000 sampai 2001 itu pengobatan kanker nasofaring melalui kemoterapi juga 6 kali sama Pestral di Sinar itu 30 kali, ada brachyterapi dan sebagainya. Itu kira-kira jalan antara 1-2 tahunan lah itu. Selama itu dan seterusnya itu kemudian saya kan cuma menceritakan. Rupanya Allah punya kehendak lain. Fatimah ini merasakan juga ini perlu supaya nggak cerita tok itu kira-kira begitu kira-kira. Jadi ada jelas-jelas niat baik Allah supaya saya itu bisa belajar secara langsung, sehingga ini saya terima dan saya pahami saya disekolahkan Allah. Kalau orang disekolahkan itu kira-kira tujuannya kan tentu baik kan? Supaya pintar. Supaya pintar. Kalau bisa ya lulus begitu kan? Nah ini yang kemudian mendorong saya mau menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Perjalanan berikutnya jadi itu yang awalnya ya. Terus suami saya kan karena dia juga pernah mengalami, saya belajar banyak dari dia juga. Dia juga memberikan banyak sekali support pada saya. Ketika saya mau berangkat umroh yang tanggal 24 April yang tadi diceritakan Pak Amin. Ibu sudah terdiagnosa itu ya? Sudah. Itu dia membekali saya dengan ini. Kamu harus yakin antara kematian dan penyakit itu dua hal yang berbeda. Banyak orang sakit sembuh, kemudian sembuh. Banyak orang sakit kemudian mati. Banyak orang mati karena sakit, tapi jangan lupa banyak orang mati tidak karena sakit. Tiba-tiba meninggal saja begitu? Iya kan ada gitu. Ya saya mantep aja itu, alhamdulillah saya mendapatkan penguatan gitu. Saya berangkat dari Semarang tanggal 24 sampai di Madinah itu tanggal 25 subuh. Sampai di hotel jam 2 malam. Saya menghidupkan televisi. Yang saya dapat apa? Televisi Metro menyiarkan tentang kecelakaan uji.
waktu itu? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Di sana jam 2 malam, di sini jam 6 pagi. Iya. Yang malam itu dia meninggal bukan karena penyakitnya, tapi meninggal karena kecelakaan. Iya. Subhanallah, saya sujud syukur. Maaf, bukan karena saya mensyukuri kematian Uci, tentu bukan. Saya juga sangat senang dengan tausiah beliau. Tapi yang saya syukuri, apa yang dibekalkan oleh suami saya dari rumah, bahwa antara kematian dan penyakit itu dua hal yang berbeda, betul adanya. Baik. Itu. Jadi saya merasa mendapatkan 2 kali penguatan malam itu, sehingga saya semakin mantap bahwa oke, saya hidup bersama penyakit ini dan saya akan menjalani terapi yang saya pilih, yakni terapi medis dan zikir yang diajarkan oleh suami saya selama ini. Baik. Ya. Bu Fat tadi menyampaikan salah satunya adalah kalau sakit itu berarti yang terbaik yang diberikan oleh Allah. gitu. Iya. Jadi begini Mas Rifki ya, saya itu memahami sikap hidup saya dan mudah-mudahan orang lain sepaham dengan saya. Seperti kabel listrik. Di dalam kabel listrik itu kan ada 2 komponen, yakni kabel positif dan kabel negatif. Kabel plus dan kabel min. Sikap hidup saya yang positif adalah saya yakin Allah memilihkan terbaik untuk saya menurut Dia. Terbaik menurut Allah untuk saya memang sebagai manusia tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Tapi itulah yang terbaik menurut Allah untuk saya. Saya yang harus berusaha untuk menyesuaikan ke sana. Untuk menerima kemudian menyesuaikan kebaikan yang menurut Allah itu untuk saya itu. Dan dalam hal ini sikap positif, kabel positif saya itu, saya optimis, yakin kepada Allah, Allah memberikan yang terbaik. Ini saya sertai dengan ikhlas, dengan tulus saya jalankan sunnatullah. Seluruh hamba Allah itu dibekali sunnatullah, atau bahasa lain hukum alam. Misalnya api itu membakar, misalnya air itu mengalir dari atas ke bawah. Kalau asap dari bawah ke atas itu kan sunnatullah, hukum alam. Bagi manusia tentu beda. Bagi manusia sunnatullahnya adalah manakala manusia itu pengen punya duit ya harus kerja. Nggak bisa doa tok. Iya. Kerja dia. Kalau dia merasa aku kok belum pinter ya, aku kok harusnya kok masih begini-begini, ya harus ngaji, harus belajar, harus sekolah. Itu sunnatullah. Bagi yang sakit, ya harus berobat. Ini sunnatullah. Di sini saya tidak sekedar ikhtiar. Ikhtiar kan hanya memilih. Tapi lebih dari itu, saya harus ikhtiar ini, kemudian saya lakukan dan saya perjuangkan untuk mewujudkan itu. Jadi saya berjuang untuk itu, sehingga penuh semangat. Nah, tapi dalam persoalan yang sama, dalam waktu yang sama, saya juga harus pasrah, semeleh. Itulah kabel negatif. Dalam mengisi kabel negatif ini saya pasrah, semeleh, manut menapa kemawon kersanipun Gusti. Gitu. Kalau Allah menghendaki saya menjalani sakit, oke, saya jalani dengan ikhlas, dengan tulus. Bahkan kalau tadi saya matur, saya bilang bukan sekedar menerima, tapi sekaligus terus saya lanjutkan. Saya merasa terpilih dan saya merasa dikasihi oleh Allah. Maka ini saya jalani dengan ikhlas. Bahkan alhamdulillah. Jadi saya sakit alhamdulillah. Kenapa saya bilang bisa begitu? Ngomong-ngomong tentang kehidupan kita ya, pasti kita akan mati. Kan ayat Allah, dia berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mati. Kapan, di mana, dengan cara apa, posisi seperti apa, kondisi kita kayak apa, semua kita nggak tahu. Tapi yang pasti mati. Nah, untuk orang seperti saya merasa kalau sampai saya mati mendadak ini ciloko, Mas. Karena saya banyak dosa, saya banyak kekurangan,
Kalau sampai mati mendadak rasanya, pikiran saya itu loh, perasaan saya juga itu, rasanya kok ciloko banget ya nek aku mati mendadak ya, ora sempat istighfar, ora sempat tobat. Sehingga ya udah, sikap mental saya kabel negatif tadi, pasrah kepada Allah. Dan ini kuncinya lagi Mas, yang kenapa panjenengan kalau melihat saya, bahkan suster-suster, dokter di rumah sakit pun tuh ngarani aku, Bu Fat itu kayak bukan orang pasien kemo. Bu Fat itu pasien mandiri. Karena saya biasa ngurus awakku dewe untuk menjalani kemo apa itu biasa aja saya. Misalnya kalau suami pas ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, ya udah saya berangkat sendiri, saya ke lab sendiri, ini sendiri, gitu-gitu. Nah itu sampai disebut seperti itu. Habis selesai kemo dicabut ini ya udah saya jalan sendiri. Ketika sedang di kemo dalam posisi ini, saya ke kamar mandi juga bisa sendiri, gitu. Makanya mereka menyebut pasien mandiri, tidak seperti orang yang sedang kemo. Padahal sudah yang ke-9 yang sudah saya jalani. Lah itu saya punya prinsip, seberapapun sisa umur saya berhak bahagia. Seberapapun sisa umur saya berhak bahagia, Mas Rifki. Bahagia itu tidak tergantung sakitnya. Oh, enggak. Sakit pun juga membuat saya bahagia kok. Kalaupun ada rasa sakit itu, saya tidak pernah sambat, tidak pernah itu merasa tersiksa, karena alhamdulillah. Jadi rasa jenuh, rasa sengkring, rasa apa aja itu alhamdulillah. Selalu saya terima alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih bisa merasakan gitu loh. Nah ini kan cara Allah menyayangi saya. Ngapain risau, ngapain sedih gitu. Ini yang punya badan ini tuh punya mau begitu Bu ya. Kita tinggal ikut saja. Gitu. Cara Ibu menemukan kebahagiaan dalam proses sakit ini, apa ngelihat Pak Amin tambah ganteng gitu misalnya? Ya Pak Amin gemati itu pasti. Dari dulu Pak Amin perhatian pada saya. Gitu itu pasti ya. Tetapi bahwa itu tadi, saya merasa disayang Allah, saya merasa diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Saya bersyukur untuk itu, dan saya mengisi hidup ini dengan rasa bahagia karena semuanya saya nikmati. Nikmat semua. Lah ini kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3, itu rohani manusia itu kan ada 4 macam, 4 unsur. Roh, akal, hati, jiwa, ar-ruh wal aql wal qalb wan nafas. Ini 4-4-nya saya berusaha untuk menghidupkannya. Lebih-lebih di saat saya sedang berzikir dan juga saat saya sedang beribadah mahdhoh, lebih-lebih itu. Bu Fatin sayangnya kita harus jeda sebentar. Ya. Saya hanyut sekali dalam perbincangan ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda di program Saksi, Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. Cuma kekayaan jangan sampai mengalahkan Anda. Anda makan materi, mencari materi, tapi materi jangan sampai menjadi primer dalam hidup Anda. Yang lebih primer adalah martabat Anda, moral Anda, manfaat hidup Anda, kan begitu. Yang kita lakukan sekarang, katakanlah untuk anak muda saja ya. Anak muda jangan pernah berhenti belajar. Boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar.
okay, it's okay. Jika kamu melakukan kesalahan, jangan lupa untuk bilang maaf. If you make a mistake, say, I'm sorry. Honeybee, honeybee, you're far away, that's hurting me.